saya hanya kedengaran suara Pak Gembala. Sisanya cuman nggak kedengeran. Sekali lagi apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya percaya kabar kita akan tetap luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Buat rekan-rekan, ibu-ibu, saudara-saudara, alangkah lebih baiknya saya undang untuk boleh lebih maju ke depan karena biar suaranya nggak usah kenceng-kenceng amat. Biar nanti jemaat yang datang belakangan boleh isi bangku di belakang. Silakan buat girl band boleh maju. Buat ibu-ibu, bapak, saudara-saudara boleh maju aja. Isi aja dulu di depan, nanti yang belakangan boleh datangnya belakangan. Silakan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Padahal udah duduknya di belakang katanya ya, disuruh ke depan. Gak apa-apa. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang sama Tuhan di minggu pertama di tahun 2021. Kita mau cari wajah Tuhan. Biar hanya hadirat Tuhan yang boleh menaungi hidup kita di tahun baru ini. Sebelum kita akan datang sama Tuhan, mari tundukkan kepalamu sejenak. Buat setiap kasih setiamu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Buat setiap penyertaanmu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa tahun 2020 bukan tahun yang mudah, tapi kami mampu melewatinya karena kami tahu kami berjalan bersamamu Tuhan. Dan saat ini tahun 2021, kami mau mengawali langkah kami yang pertama bersamamu Tuhan. Kami mau bawa hati kami Bapa. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami bawa segenap hati kami. Kami bawa hidup kami. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memutuskan untuk kami boleh meninggalkan kenyamanan kami, untuk kami boleh datang dan beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu. Kami mau menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau angkat suara kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami mau datang sama-Mu Tuhan. Kami mau datang membawa korban syukurku. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kau ada bagiku, Yesus Tuhan. Katakan dengan iman, Bapa akan mau datang. Bapakku datang, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari dengan iman katakan bersama-sama, yes, amin. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama katakan, Engkau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa.
perbuatanmu. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku. Yesus. Seorang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan pujian ini lebih lagi. Katakan bersama-sama, Bapa kami mau datang. Bapakku datang Menyembah-Mu Tuhan. menyembahmu. Ini ku percaya Kau ada bagiku. ada bagi. Dengan iman bersama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku Sebagai pernyataan iman kami Tuhan, tak usah kami bimbang. kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau panggil hidup. Saat kami lemah, Kaulah kuatku. Kau menyatakan Tuhan, segenap hati kami nyatakan. Menyanyi haleluya. Oh yeah. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyatakan, kami nyatakan ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyatakan katakan bersama-sama, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita, amin. Di hidupku Kau ada Tuhan, Kau ada Yesus. Yesus Kau ada. Mari angkat penyembahanmu. Mari katakan bahwa Kau nggak takut. Mari katakan bahwa Kau nggak cemas, bahwa Yesus bersama-sama denganmu. Yesus, kami tak takut. Kami tak takut, sebab kami tahu kami berjalan denganmu. Yesus
Sebab kami tahu Kau selalu ada dalam setiap keadaan, Yesus. Kami bawa pengharapan kami di tatamu Tuhan, di tatamu. Kami pandang Kau Tuhan, oh yeah. Bersamamu, bersamamu, oh, oh. Kau selalu ada bersamaku. Sebab kami tahu Tuhan bahwa kami gak lagi perlu takut, bahwa kami gak perlu lagi cemas, kami gak perlu lagi khawatir. Sebab kami perlu pandang Engkau saja Tuhan. Kalau mungkin tahun lalu, tahun yang begitu berat, penuh dengan perjuangan, kami dapat melewatinya, kami tahu karena kami boleh jalan sama Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan, saat ini iman kami mau berkata Tuhan, bahwa tahun ini juga kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami akan awali tahun 2021 ini Tuhan, untuk berjalan dengan-Mu Tuhan. Kami tahu kami akan melampaui segala hal yang dianggap mustahil. Kami tahu kami akan melampaui hal-hal yang dipikirkan sebelumnya. Kami tahu karena kami tahu harapan kami ada di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami memutuskan untuk kami boleh datang, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan bekerja. Mari Tuhan yang jamah setiap hati kami, setiap anak-anak muda, setiap jemaat-Mu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami percaya kami mau buka hati kami Tuhan, sebagai bentuk kami mengasihi-Mu, sebagai bentuk kami rindu dengan lawatan-Mu Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mulai. Haleluya. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, sebelum duduk boleh tengok kiri kanannya sambil boleh namaste, ucapkan selamat tahun baru. Apa kabar? Tuhan Yesus berkati. Jangan bersentuhan, apalagi berpelukan, ya itu berlebihan. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara boleh kembali duduk. Siap memuji nama Tuhan? Yang saya dengar cuma suara ibu-ibu dan bapak gembala saja. Bapak Ibu siap memuji nama Tuhan? Boleh lambaikan tangan, katakan wow. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Sebab kita akan masuk ke dalam gerbangnya. Mari nyatakan pujian ini bersama-sama. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian, penuh baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya suka cita. Sama-sama dengan iman katakan, sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita boleh bertepuk tangan dan bersukacita bersama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya suka
Bersama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan bersama-sama, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan nyatakan, sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sebab Kaulah gunung batu kami, Tuhan. Mari nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sebab Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan kita boleh bertemu dengan kepala. Nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah benar dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji nama Tuhan. Sebab Dialah gunung batu kita, keselamatan kita. Di dalam Dia ada pengharapan. Kita mau nyatakan bersama sebagai pernyataan iman kita. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Kita lebih lagi buat Tuhan. Ku
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang Tuhan, kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan yang boleh paling meriah buat Yesus. Yes, amin Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Kau gunung batu dan Kau kekuatan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami begitu diberkati Tuhan. Dan sebagai bentuk kami boleh mengasihi-Mu Tuhan, kami mau bawa persembahan kami. Yang kami percaya kami boleh beroleh dari berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan buat kesehatan, hikmat, juga penyertaan Tuhan yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami mengimani Tuhan. Kiranya Tuhan juga pakai Tuhan untuk benda-benda mati ini Tuhan, untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati setiap tim-tim pengelolanya Tuhan. Biarkan Kau boleh berikan hikmat dan marifat daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap membawa persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan boleh duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum dapat amplop berwarna biru dan kuning? Baik, saya rasa sudah semuanya. Kita akan bawa persembahan kita. Bapak Ibu mulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu, lalu bergeser ke sebelah kiri. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan bertumpuk, jangan berkerumun, dan tetap menggunakan masker. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian Allah sumber kuatku. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Namun yang pasti Kau kekal selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Sama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Katakan selamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya. Selamanya. Amin. Baik, sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ada satu hal positif yang boleh saya alami di tahun 2020, yaitu saya melihat penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata. Amin. Saya percaya Bapak Ibu juga dipelihara oleh Tuhan. Hal itu semakin terlihat di tahun 2020. So, imanilah bahwa 2021 kita juga jalan sama Tuhan. Katakan amin. Kita akan siapkan hati kita, biar firman Tuhan hari ini boleh jadi pegangan kita di tahun 2021. Dan letakkanlah pengharapanmu di tahtanya, dan
Dan Dia akan lakukan segala sesuatu yang dianggap mustahil. Sebab Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar dan perkasa. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak menyatu. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saudara jemaat boleh bangkit berdiri, mari katakan dengan indah. Terindah di hidupku, hidup ini, Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau termanis, termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau ya Allahku. Kami mau tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Inilah satu pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan Allah kami, yang maha kuasa, yang maha besar, yang ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang membawa kami memasuki tahun 2021 ini. Karena itu layaklah Tuhan Engkau menerima segala puji-pujian, pengagungan, penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memilih yang terbaik untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau lembutkan setiap hati kami, bentuk setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Roh Kudus, Engkau kuasai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat yang efektif tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah perkataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Haleluya. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Melewati tahun 2020 dan hari ini di minggu pertama tahun 2021 kita datang beribadah kepada Tuhan. Katakan shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita akan buka Alkitab kita sekali lagi saudaraku dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6. Nats yang sama yang saya khotbahkan di dalam ibadah tutup tahun. Namun hari ini kita akan lihat dalam bagian yang lain saudaraku. Sekali lagi Keluaran pasal yang ke-6. Seharusnya kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Namun untuk mempersingkat waktu kita akan membaca Keluaran 6 ayat 6, 7 dan 8. 3 ayat saja. Keluaran pasal 6 ayat 6, 7 dan 8. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama Keluaran pasal 6 ayat 6, 7 dan 8. 2, 3. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudaraku, dalam khotbah tutup tahun saya sudah mengupas tentang latar belakang kisah pengutusan Musa yang kedua ini. Bagaimana diawali ketika dalam pasal yang ketiga dalam kitab Keluaran, ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya, pengutusan Tuhan yang pertama datang kepada Musa. Musa melihat semak duri yang bernyala dengan api namun tidak terbakar. Lalu Tuhan mengutusnya untuk membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Dalam pasal yang kelima, Musa datang menghadap Firaun, melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, melakukan seperti apa yang Tuhan rencanakan. Namun saudaraku, kenyataannya bukannya orang Israel diizinkan untuk keluar dari Mesir pergi beribadah kepada Allah, namun kenyataannya malah orang Israel semakin ditekan, semakin ditindas, pekerjaan mereka semakin dibebankan dengan perkara-perkara yang lebih berat lagi. Saudara, bukankah ini yang terjadi di tahun 2020? Waktu mengawali tahun 2020, saudaraku, saya dalam perenungan secara pribadi
mendapatkan pesan Tuhan bahwa tahun 2020 adalah tahun bertekun dalam doa bersama-sama. Rema itu saya tangkap dan saya bagikan kepada jemaat bahwa tahun ini Tuhan menginginkan kita untuk bertekun dalam doa bersama-sama. Waktu itu saya tidak tahu, saudaraku, bahwa tahun 2020 itu adalah menjadi tahun yang mungkin yang sangat berat yang akan kita lewati. Saya nggak tahu, saudaraku. Tapi Tuhan sudah berpesan kepada kita untuk bertekun dalam doa. Namun realitanya, saudaraku, semakin kita tekun berdoa, semakin kita mencari wajah Tuhan, semakin kita berseru sama Tuhan, COVID makin banyak di Indonesia. Semakin kita berdoa, semakin kita berseru sama Tuhan, yang meninggal semakin banyak, saudaraku. Saya cuma berpikir dan merenungkan, saudaraku, ini persis seperti apa yang terjadi. Artinya waktu kita berjalan dalam rancangan, dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan pun, itu bukan berarti semuanya lancar, semuanya indah, semuanya manis. Belum tentu, saudaraku. Ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan. Namun, saudaraku, yang luar biasa dalam pasal 6 ini, seperti yang kemarin saya sudah kupas dalam ibadah tutup tahun, saudaraku, Tuhan berulang-ulang kali memberikan sebuah pernyataan. Akulah Tuhan, akulah Tuhan. Yang menjadi sebuah jaminan, yang menjadi sebuah garansi buat kita umat kepunyaan Tuhan. Yang menjadi sebuah dasar pengharapan kita adalah nama Tuhan sendiri. Yang menjadi jaminan buat kita adalah nama Tuhan sendiri. Dan pernyataan akulah Tuhan ini menjadi sebuah rema dalam hidup saya, yang Tuhan katakan ini sampaikan kepada jemaat, bahwa tahun inilah yang disebut sebagai tahun Tuhan yang menjamin. Tahun 2021 ini, saudaraku, adalah tahun Tuhan yang menjamin. Makanya, saudaraku, dalam ibadah tutup tahun itu firman Tuhan menyatakan, saudaraku, nggak perlu kita putus asa, nggak perlu kita tawar hati, nggak perlu kita takut, nggak perlu kita jadi kecut hati, karena akulah Tuhan. Pernyataan ini, saudaraku, memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah garansi buat kita untuk kita mampu melewati tahun 2021 ini, menjalani tahun 2021 ini. Nama Tuhanlah yang menjadi jaminannya buat kita. Oleh karena itu, hari ini kita coba menggali lebih dalam lagi, saudaraku, secara singkat saja, apa sih berkat jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, umatnya. Seperti apa yang dinyatakan Tuhan kepada orang-orang Israel. Ada berkat jaminan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Pernyataan akulah Tuhan. Ternyata di dalam janji-janji jaminan itu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi umatnya. Yang pertama, saudaraku, yuk kita kembali pada ayat yang ke-6 yang tadi kita baca. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan, apa saudara? Membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Yang pertama, saudaraku, yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, berkat jaminan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat kepunyaannya adalah Tuhanlah yang membebaskan, Tuhanlah yang melepaskan, Tuhanlah yang menebus kita. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara, pesan Tuhan bagi orang Israel ini disampaikan kepada Musa, menunjukkan bahwa Tuhan tahu bahwa pada saat itu mereka sudah tidak lagi punya daya, mereka tidak lagi punya kemampuan, mereka tidak punya lagi kesanggupan untuk melepaskan diri, membebaskan diri dari perbudakan Mesir. Sebab itu Tuhan menyampaikan pesannya kepada Musa bagi orang-orang Israel, akulah Tuhan,
Akulah yang akan membebaskan, melepaskan, dan menebus kamu. Pernyataan ini, saudaraku, menjelaskan bahwa kisah pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir ini bukan cerita, ini bukan kisah tentang kepahlawanan seorang Musa. Ini bukan cerita tentang pemberontakan orang-orang Israel dari perbudakan orang Mesir. Bukan, saudaraku. Kisah tentang pembebasan orang-orang Israel dari perbudakan ini adalah kisah tentang karya Allah, pekerjaan Allah yang membebaskan, yang melepaskan, yang menebus umat kepunyaannya. Amin. Bisa dipahami, saudaraku? Saudaraku, sehingga Tuhan sendiri menyuruh kepada Musa. Kalau saudara baca pada ayat yang pertamanya, saudaraku, kamu lihat saja apa yang Allah akan lakukan, apa yang Allah akan kerjakan. Sampai Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, kamu lihat saja apa yang akan Tuhan lakukan. Saudaraku, pesan Allah bagi orang-orang Israel yang disampaikan kepada Musa ini, saudaraku, bukan lagi amanat seperti panggilan Tuhan kepada Musa dalam pasal yang ketiga. Berita tentang sebuah amanat, sebuah pesan supaya Musa pergi menghadap Firaun. Bukan seperti itu lagi, saudaraku. Dalam pasal yang ke-6 ini, saudaraku, ini berbicara mengenai tentang jaminan Allah bagi orang Israel, bagi umat Allah, bahwa Allah akan menyatakan kekuatannya, Allah akan menyatakan kekuasaannya. Dalam pasal ini yang ke-6 ini, saudaraku, Allah akan mengulurkan tangannya yang perkasa dan memukul Mesir dan membebaskan orang-orang Israel. Demikian juga dengan kehidupan kita hari ini, saudaraku. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, mungkin kita sudah kelelahan, mungkin kita sudah tidak lagi punya kesanggupan untuk melepaskan diri dari kondisi dan keadaan kita hari-hari yang ini dengan beban yang begitu berat. Sebab itu Tuhan menyampaikan pesan bagi kita hari ini. Nama Tuhanlah yang menjadi sebuah jaminan buat kita. Tuhanlah yang akan memberikan berkat. Tuhanlah yang akan membebaskan, melepaskan kita, dan menebus kita. Tuhanlah yang akan berkarya sehingga kalau Israel dibebaskan oleh Allah, Tuhan yang sama, Allah yang sama, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang akan membebaskan kita dari keadaan yang menekan ini. Karena itu Tuhan suruh perkara yang sama. Lihatlah apa yang Tuhan akan kerjakan dan perbuat di tahun ini. Saudaraku, ini hal yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Ya, ada berkat jaminan Tuhan, garansi yang Tuhan berikan dengan nama Tuhan sendiri. Yang pertama, saudaraku, Tuhanlah yang akan membebaskan, melepaskan, dan menebus kita. Yang kedua, saudaraku, yuk coba kita kembali ke Keluaran pasal 6 ayat yang ke-7, saudaraku. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Perhatikan sekali lagi, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Saudaraku, orang-orang Israel akan disebut, akan diberikan sebuah kekhususan yang dipanggil dengan sebutan umat kepunyaan Tuhan, umat kepunyaan Allah. Saudara, waktu saya memperhatikan, saudaraku, berbicara menjadi umat kepunyaan Tuhan, ini berbicara secara harafiah, artinya dikhususkan untuk Tuhan. Jadi berbicara kita menjadi umat kepunyaan Tuhan adalah orang-orang yang secara khusus dipisahkan dari dunia ini, lalu dikhususkan hanya bagi Allah untuk melakukan sebuah rencana dan karya pekerjaan yang Allah mau lakukan bagi dunia ini. Itu secara harafiahnya umat kepunyaan Allah. Dan ini menjadi berkat yang diberikan kepada kita sebagai jaminan bahwa nama Tuhanlah yang menjadi jaminan buat kita.
Ya. Yang kedua, saudaraku, menjadi umat kepunyaan Tuhan. Umatnya Tuhan dari berkat jaminan yang Tuhan berikan. Namun saudaraku, yang lebih dalamnya lagi, berbicara menjadi umatnya Tuhan bukan hanya berbicara dikhususkan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan rencanakan dan kerjakan, tapi hal yang menarik saudaraku, dikatakan bahwa umat kepunyaan itu adalah umat kesayangannya Tuhan. Nah, ini yang menarik saudaraku, ya. Umatnya Tuhan itu adalah umat kesayangan Tuhan. Umat kesayangan Tuhan ini dalam bahasa aslinya menggunakan pengertian tentang harta kesayangannya Tuhan. Seorang ayah, seorang bapak yang menjadi harta kesayangannya adalah anak-anaknya. Makanya ada istilah gitu ya, Bu, jangan takut, kawinin aja anakmu sama pria ini, mobilnya aja dijagain tuh, katanya gitu ya. Apalagi anak lu pasti dijagain, gitu ya. Saya mau berkata saudaraku, kalau kita punya sesuatu yang berharga, yang kita sayangin, itu akan kita jaga, akan kita lindungi. Dan Tuhan menjanjikan berkat jaminan buat kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai harta kesayangannya. Artinya saudaraku, ada perhatian khusus, ada perhatian spesial, ada penjagaan khusus yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya sebagai harta kesayangannya Tuhan. Amin saudaraku. Saya pernah menjelaskan saudaraku tentang berkat rahmani dengan berkat rahimi. Waktu hujan turun, baik orang benar, orang tidak benar, orang yang hidup takut akan Tuhan ataupun orang yang jauh dari Tuhan, sama-sama akan menikmati hujan. Waktu sinar matahari menerangi, memanasi bumi, maka semua orang, baik orang benar maupun orang jahat, akan menerima semuanya sama. Itu yang disebut dengan berkat rahmani. Ya, semua orang menikmati, tapi beda saudaraku. Ada berkat rahimi, berkat khusus yang keluar dari rahim Allah sendiri. Dan berkat ini hanya untuk umat Tuhan, harta kesayangannya Tuhan. Ada pengkhususan, ada hal-hal yang spesial yang Tuhan hanya berikan kepada umat kepunyaannya. Dan ini jaminan yang kedua, berkat jaminan Tuhan kepada kita yang kedua, yang Tuhan nyatakan bahwa kita akan dijadikan umat Tuhan, harta kesayangannya Tuhan. Amin saudaraku. Dan yang terakhir saudaraku, coba kita lihat pada ayat yang ke-8 saudaraku. Apa yang menjadi berkat jaminan bahwa nama Tuhanlah yang akan menjadi jaminan buat kita untuk menjalani tahun 2021 ini. Yang ayat yang ke-8 berkata, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana saudaraku, lebih jelas dikatakan begini saudaraku, kamu akan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tanah itu kuberikan kepadamu menjadi milikmu sendiri. Akulah Tuhan. Saudaraku, berkat jaminan yang ketiga yang saya jumpai adalah tentang penggenapan janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau pada saat zaman Abraham, Ishak dan Yakub, Allah telah berjanji, bahkan dikatakan Allah telah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa dia akan memberikan tanah perjanjian itu kepada keturunan-keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan orang-orang Israel inilah yang menerima penggenapan janji itu. Dan saya mau katakan saudaraku, jaminan nama Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menjalani tahun 2021 ini, ada berkat jaminan yang Tuhan berikan, yaitu kita akan menerima penggenapan janji-janji firman Tuhan. Amin saudaraku, bisa dipahami? Saudaraku, berkat jaminan yang Tuhan berikan bagi umatnya ini saudaraku,
Ini menjadi bagian yang Tuhan khususkan buat kita. Alkitab menyatakan saudaraku bahwa setiap kita orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah. Betul ya? Dan jika kita adalah anak, maka kita jugalah yang disebut dengan ahli waris dari kerajaan sorga. Maksudnya kitalah orang-orang yang punya hak untuk menerima segala janji-janji Allah. Kitalah yang punya hak untuk menerima penggenapan semua janji Allah dalam hidup kita. Dengan demikian saudaraku, setiap janji itu bukan lagi sesuatu yang abstrak, tetapi akan menjadi sesuatu yang pasti bagi kita. Kuncinya saudaraku, ketekunan, kesabaran, sampai kita memperoleh semuanya itu. Makanya sekali lagi saudaraku, firman Tuhan dari sejak kemarin mengingatkan kita, dari ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji akan menghasilkan kita kepada pengharapan. Pengharapan akan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudaraku, memasuki tahun 2021 ini, sekali lagi, gak perlu takut, gak perlu khawatir, jangan putus asa. Tuhan berkata, akulah Tuhan. Tuhanlah yang menjadi jaminan buat kita. Tahun 2021 ini adalah tahun Tuhan yang menjamin. Ada 3 janji berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Yang pertama, Tuhanlah yang akan membebaskan, melepaskan, dan menebus kita. Yang kedua, kitalah yang akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Ada berkat rahimi Allah yang dikhususkan hanya untuk orang-orang spesial. Siapa itu? Kita, umat kepunyaannya Tuhan. Dan yang ketiga, berkat jaminan yang Allah berikan, yaitu bahwa kita ialah orang-orang yang akan menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Selamat tahun baru, melewati tahun 2021 ini, percayalah, tangan Tuhan yang setia yang akan menuntun kita. Nama Tuhanlah yang menjadi jaminannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saya undang pelayan. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Katakan pujian ini sekali lagi. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Saya memanggil Tuhan perjamuan kudus, bahkan menolongku. Kau batu karangku di hadapan kami, Yesus. Saat ini dengan iman kami, Yesus mempeganku. Kami percaya Engkaulah yang tangan tahun 2021 ini. Nama Tuhan Yesus benar. Dalam siapkan hati kami Tuhan untuk menerima nama Bapa. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab engkau awalku, engkau meneguhkanku, bukan menolongku, kau batukanku, Yesus Tuhan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Saudaraku, kita bagi berdiri bersama-sama. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Angkat roti di tangan kananmu. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib, dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dengan percaya, dengan imanmu, bahwa apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Bahkan apa yang menjadi masalah, pergumulan, tantangan, persoalan dalam hidupmu, percaya Tuhan sudah kasih engkau kekuatan baru, kecakapan untuk menanggung segala sesuatu, dan ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagimu. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh persiapkan anggur di tangan kanan saudara. Anggur ini lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah di atas salib. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain gesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Yesus, sebab Tuhan baik. kami berserah, Kami percaya kasih setiamu sempurna. Yesus, Terima kasih. aku berserah kepada
Kau besar dan perkasa. Yesus, Yesus, Engkaulah pertolongan, kami Engkaulah pengharapan, Yesus Tuhan. Kami nyatakan Yesus, Allah beserta, Yesus. Allah lah yang menjadi jaminan Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan, Allah segala keagungan. Bagimu Yesus, bersamamu rasakan kami bersamamu Yesus, bersamamu Tuhan, melangkah denganmu Yesus. Terima kasih. Tak kami khawatir, Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. bersamamu. Seperti peneguhan yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang Israel melalui Musa, bahwa nama Tuhanlah yang menjadi jaminan bagi mereka. Hari ini di awal minggu pertama di tahun 2021 ini Tuhan, pernyataan peneguhan yang sama yang Tuhan nyatakan bagi kami. Nama Tuhanlah yang menjadi jaminan buat kami untuk kami memasuki dan menjalani tahun 2021 ini. Oleh karena itu biar Tuhan, untuk kami tetap percaya, tetap teguh, tetap tekun di dalam Tuhan. Kami percaya ada berkat jaminan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhanlah yang akan membebaskan, melepaskan dan menebus kami. Bahkan kami boleh menjadi harta kesayangannya Tuhan. Ada perhatian, ada kekhususan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kamilah target, kamilah sasaran yang akan menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami. Kami terima berkat perjamuan kudus. Kami terima berkat firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Sebentar nanti cawan-cawan anggurnya akan dikumpulkan. Jangan dibuang sembarangan, nanti takut banyak semut ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, amin. Baik, sambil gelas perjamuan boleh dikumpulkan, kita akan menyaksikan warta, saya persilahkan. I'm facing challenges but they won't break me. They're gonna make me because you hold me. I walk through valleys but they don't scare me because you're with
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan datang dengan membawa persembahan-persembahan kita yang kita bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Nyatakan pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga Ibadah kita saat lagi memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Inilah Tuhan bukti dari kasih kami dan ketaatan kami kepada firman-Mu. Kami mengerti bahwa semua apa yang menjadi harta kepemilikan kami adalah datangnya dari Tuhan dan adalah miliknya Tuhan. Karena itu seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami, 1/10 bagian kami bawa ke dalam rumah Tuhan. Demikianlah yang kami perbuat saat ini. Kami percaya seperti janji kebenaran firman-Mu, Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbenaran-Mu yang melimpah, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan ada pagar perlindungan-Mu yang memagari kehidupan kami, keluar masuk kami dari rumah kami, dan dimanapun kami berada, Tuhan yang menyertai. Hari ini Tuhan, kami persembahkan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah perbenaran Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang menyertai kami melewati tahun 2020. Kami percaya di tahun 2021 ini, nama Tuhanlah yang menjadi jaminan buat kami. Tahun 2021 adalah tahun Tuhan yang menjamin. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kemenangan demi kemenangan yang Tuhan nyatakan bagi kami, umat kepunyaan-Mu. Saat ini kami berdoa, Tuhan, mari Engkau memberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, biar tangan Allah yang menjadikan berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati setiap keluarga, rumah tangga anak-anak-Mu. Biar ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegembiraan di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan perlindungan-Mu yang membungkus kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Jauhkan kami dari terinfeksi virus corona. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi perlindungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kami tetap dengan bertanggung jawab, dengan baik dan benar, mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus buat Bapak Kiki dan keluarga besarnya yang ditinggalkan putra bungsunya, Bapak Ferdinand, yang Tuhan sudah panggil ke rumah Bapak di sorga. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Allah menyertai keluarga anak-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga dari hamba-Mu Bapak Pendeta Maksinesi yang hari ini juga Tuhan panggil ke rumah Bapak di sorga. Tuhan berikan
kekuatan, penghiburan buat istri, buat Ibu Ripka, juga buat anak-anak. Tuhan pelihara dan Tuhan yang menolong. Bahkan seluruh keluarga besar dari GBI Eklesia Tangerang, Tuhan menolong. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan teguhkan buat Ketua BPD Banten, Bapak Pendeta Samuel Kusnadi, yang pagi ini juga Tuhan ditinggal oleh istrinya. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan peneguhan, kekuatan, kasih, penghiburan yang dari Roh Kudus, memberikan kekuatan buat Bapak Samuel Kusnadi. Tuhan berkati juga GBI di Citra Raya, berikan peneguhan-Mu atas ditinggalnya Ibu Gembala mereka. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan menolong, Tuhan memimpin gereja kami, dan kami percaya Roh-Mu yang membawa kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan kami. Tuhan memberkati penanganan pandemi COVID-19 di negara kami. Tuhan sendiri akan menolong Indonesia. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Syukur Bapa, bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup. Kau bersyukur, ku Selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.